Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami JGP Angkatan 10 Kabupaten Sragen akan melakukan coaching supervisi akademik. Saya Pipit Aryani dari SDN Japoh 1 sebagai observer. Di kanan saya Mailana Umi Ansori dari SD Negeri Katelan 4 sebagai coach. Di kiri saya Tantriati dari SD Negeri Melale 2 Jenar sebagai coach. Selamat pagi Bu Mai, gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Pipit, alhamdulillah baik. Ibu Pipit sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini kabarnya alhamdulillah sudah sehat, sudah membaik. Nah, pada pagi hari ini sebelum kita melakukan pra-observasi nih Bu Mai, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu rubrik penilaian percakapan tentang coaching, di mana nanti dalam penilaian itu meliputi tentang apakah kesesuaian dengan alur cerita sudah sesuai atau belum, kemudian apakah pertanyaan yang diberikan oleh coach kepada coach itu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian apakah coachnya itu sudah merespon dan menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh coach. Tidak lupa juga nanti kita harus menerapkan prinsip-prinsip dari coaching ya, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Untuk itu pertanyaan yang pertama untuk Bu Mai, kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan dalam proses nanti observasi ini? Kompetensi yang saya kembangkan itu ada 3 ya Bu. Yang pertama present, dimana nanti coach saya ini bisa sepenuhnya fokus dengan coaching yang akan dilaksanakan. Yang kedua nanti adalah mendengarkan aktif, dimana saya juga bisa mendengarkan apa yang dikatakan oleh coach saya. Berikut juga coach saya juga dapat mendengarkan dengan baik pertanyaan apa yang saya berikan. Dan yang ketiga itu adalah memberikan pertanyaan berbobot untuk coach saya agar saya bisa menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh coach saya. Begitu Bu. Dari tadi kompetensi coaching yang ingin dikembangkan oleh Bu Mai tadi, bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin dikembangkan untuk dalam observasi ini? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu secara spesifik ketika observasi nanti itu adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, di mana nanti ketika kita saling mendengarkan berarti kita saling memahami dan mengerti apa yang disampaikan. Dari situ nanti muncullah pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat menggali potensi-potensi dari coach saya gitu Bu, sehingga nanti coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Nah, dari kompetensi yang spesifik tadi tentunya ada indikator nih Bu Mai. Nah, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Mai dalam observasi ini apa? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa yang saya inginkan adalah coach saya ini bisa mengungkapkan semua permasalahannya, bisa menyampaikan kepada saya, kemudian saya ini ingin coach saya nanti bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang telah disampaikan kepada saya Bu. Baik nanti untuk rencananya, refleksinya, serta nanti penerapan dari rencana, bisa dikatakan rencana aksinya ya Bu untuk permasalahannya Bu. Ya Bu Mai, nah itu tadi beberapa pertanyaan yang bisa kita diskusikan sebelum pra-observasi ya Bu. Iya. Selamat melakukan observasi Bu Mai. Terima kasih waktunya Bu Pipit sudah bisa berdiskusi dengan saya untuk pra-supervisi ini. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Mai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Tantri. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Bu Tantri. Selamat melakukan coaching ya. Ini saya sebagai observer. Monggo. Ada yang akan disampaikan Bu Tantri? Begini Bu Mailana,
dan sulit untuk menerima pembelajaran yang saya sampaikan. Gitu Bu Mei. Jadi Bu Tantri mengalami suatu kendala atau sebuah permasalahan di dalam kelasnya, begitu ya? Iya. Nah, apa yang ingin Bu Tantri harapkan dari pertemuan kita pada siang hari ini, Bu? Yang saya harapkan nanti setelah saya berdiskusi dengan Bu Mailana, saya dapat menemukan solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi khususnya pada anak didik saya ini nanti, dan masalah-masalah itu dapat teratasi dengan baik. Ditekan Bu Tantri tadi bahwa murid itu memang mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran ya Bu. Kira-kira kenapa sih Bu hal itu bisa terjadi? Nah, begini Bu Mei, saya ini ya menanyakan hal tersebut kepada murid saya. Saya mencoba untuk mencari tahu sebenarnya apa sih sebabnya dari murid saya ini kok sulit sekali untuk berkonsentrasi, lalu tidak dapat maksimal dalam menerima pembelajaran. Nah, dari beberapa murid saya ini ternyata mereka itu belum sarapan Bu Mei dari rumah. Oh begitu. Ternyata memang belum sarapan dari rumah. Kira-kira untuk hal tersebut apa ya ingin Bu Tantri lakukan untuk menghadapi masalah tersebut, Bu? Nah, karena anak-anak ini susah ya Bu Mailana untuk disuruh sarapan dari rumah. Nah, ini saya mempunyai beberapa rencana. Salah satunya itu ingin melaksanakan sarapan bersama di sekolah, seperti itu. Saya harapkan nanti dengan kegiatan ini anak-anak ini mau bersarapan di sekolah bersama dengan teman-temannya. Lalu dari pihak orang tua itu juga ada perhatian terhadap anak-anak mereka, begitu Bu Mei. Oke Bu, bagus sekali rencananya. Kira-kira dari rentang skala 1 sampai 10, rencana Bu Tantri ini sampai pada nilai berapa ya Bu? Karena masih awal ya Bu Mei mungkin, jadi kalau di rentang nilai itu masih berada di posisi 5 Bu Mailana. Ya begitu. Kira-kira hambatan apa yang nanti Bu Tantri temui mengenai dengan rencana sarapan pagi ini yang akan dilaksanakan dengan anak-anak Bu? Untuk hambatan mungkin yang pertama itu adalah dari orang tuanya sendiri, karena sebagian besar itu dari orang tua itu mereka bekerja Bu Mailana. Jadi kalau pagi mereka itu kerepotan untuk menyiapkan sarapan untuk anak-anak mereka, begitu Bu Mailana. Lalu dari hambatan tersebut solusinya bagaimana Bu? Nah, dari hambatan itu saya itu punya pemikiran bahwa ingin melibatkan kantin sekolah Mailana. Jadi kantin sekolah itu saya himbau untuk menyediakan sarapan sehat untuk anak. Jadi anak-anak yang tidak dibekali dari rumah itu bisa membeli makanan sehat di kantin sekolah. Seperti itu. Sangat bagus sekali ya rencana Bu Tantri dapat melibatkan kantin sekolah untuk berkolaborasi. Lalu untuk keterlaksanaannya sendiri Bu, jangka waktunya nanti seperti apa? Untuk pelaksanaannya itu saya inginnya rutin setiap pagi. Jadi untuk membuat pembiasaan pada anak ini butuh waktu yang mungkin tidak sehari 2 hari, tapi setiap hari gitu Bu Mailana. Lalu untuk komitmen tentang rencana aksi Bu Tantri ini apa Bu? Untuk komitmen saya tadi seperti di awal yang saya sampaikan, mungkin untuk waktu akan saya rutinkan. Lalu saya juga melibatkan beberapa orang yang saya rasa itu dapat membantu saya, mulai dari tadi orang tua, lalu ada rekan-rekan sejawat saya di sekolah, terus lagi ada pihak kantin yang saya mintai bantuan untuk menyediakan sarapan sehat ini, gitu Bu Mailana. Oke, bagus sekali rencananya. Semoga nanti rencana Ibu bisa berjalan dengan lancar. Kemudian jika nanti terdapat kendala Bu dalam rencana tersebut, misalkan sudah berjalan
sih terhadap rencana-rencana aksi yang sudah saya pikirkan tadi, yang ingin saya lakukan tadi. Kira-kira di bagian mana yang mengalami kendala atau mengalami kesulitan. Nah, di bagian-bagian itu mungkin akan saya maksimalkan, mulai dari berkolaborasi dengan orang tua, berkolaborasi dengan rekan-rekan, atasan maupun dengan pihak kantin. Itu akan saya maksimalkan lagi seperti itu, Bu Mela. Oke, bagus sekali Ibu. Untuk perbincangan pada siang hari ini, apa yang Ibu rasakan setelah berdiskusi atau coaching ini terlaksana, Bu? Saya merasa senang sekali, Bu Mailana. Saya seperti mendapatkan penguatan di sini. Saya kembali bisa percaya diri lah gitu untuk nanti kedepannya menjalankan rencana-rencana saya, supaya nanti apa yang saya harapkan dan menjadi tujuan saya ini dapat terlaksana dengan baik. Seperti itu. Oke Bu, untuk tindak lanjut dari sesi coaching ini, apakah akan langsung melaksanakan atau nanti bagaimana rencana Ibu? Kalau rencana saya segera setelah ini saya laksanakan, seperti itu, Bu Mailana. Oke, semoga rencananya berjalan dengan lancar ya Bu, tanpa kendala. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan lagi Bu? Saya rasa pertemuan kita cukup dulu, Bu Mailana. Nanti kalau ada kendala-kendala lagi, saya akan minta masukan lagi dan berdiskusi lagi dengan Bu Mailana. Oke, terima kasih Ibu sudah. Saya terima kasih, Bu melibatkan Mailana. saya. Sudah didengarkan Iya. apa yang jadi permasalahan saya. Semoga kedepannya dapat memberikan penguatan pada saya untuk menjalankan rencana aksi saya. Selamat menjalankan rencana aksi Ibu, semoga sukses selalu. Terima kasih. Demikian. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Mailana tadi sudah melakukan coaching dengan baik bersama dengan Ibu Tantri ini. Iya, Ibu. Nah, sebagai coach tadi Bu Mailana sudah sangat bagus ya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Mailana setelah melakukan coaching bersama Bu Tantri tadi? Saya merasa senang sekali ya Bu. Ternyata dalam menggali potensinya Bu Tantri, dan kemudian Bu Tantri menceritakan berbagai persoalan yang dihadapi, kemudian Bu Tantri pada akhirnya dapat menemukan solusi sendiri untuk dirinya sendiri dari permasalahannya yang Bu Tantri sampaikan Bu. Ya, jadi menurut Bu Mai tadi setelah melakukan coaching ini, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan dari Bu Mai? Kalau untuk indikator ketercapaian sendiri ya Bu, ternyata sudah sesuai dengan harapan saya, bahwa dimana ketika Bu Tantri menyampaikan permasalahannya, saya gali, saya tanya, dan saya identifikasi lagi, itu ternyata Bu Tantri bisa menemukan solusinya Bu dari permasalahan tersebut, sehingga memang kemudian Bu Tantri dapat merencanakan berbagai rencana-rencana yang nanti akan dilaksanakan di kemudian hari. Saya akan menyampaikan beberapa catatan hasil observasi saya. Ini hanya sebagai berbasis data ya Bu, bukan sebuah penilaian dan asumtif, itu tidak. Ini hanya sebagai catatan yang nantinya mungkin bisa dikembangkan kembali setelah adanya observasi ini. Dari catatan yang saya catat dari hasil observasi tadi, memang tidak jauh dengan apa yang telah diungkapkan oleh Bu Mai, di mana Bu Mai tadi sudah melakukan sesuai dengan alur kita, di mana kemudian sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, present dan fokus dengan perlakuan coaching tadi. Kemudian Bu Mai sudah sebagai coach merespon dan menanggapi dari pertanyaan apa yang diungkapkan dari coaching tadi, kan juga mampu memberikan pertanyaan yang berbobot. Selain itu, Bu Mai juga sudah melakukan prinsip-prinsip dari coaching, di mana ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi sudah bagus sekali nih Bu, sudah sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini. Terima kasih Bu. Ya. Kemudian ini yang terakhir nih Bu Mai, dari tadi hasil catatan ini saya ingin
coaching yang sudah dilakukan tadi? Saya ingin berlatih lagi untuk coaching ini agar kedepannya saya bisa menjadi coach di mana dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih menggali lagi pada coach saya sehingga coaching yang dilaksanakan kedepannya bisa lebih baik lagi, Bu. Ya Bu Mai, semoga kedepannya ketika nanti melakukan coaching akan lebih baik lagi, untuk meningkatkan kompetensi yang sudah dimiliki oleh Bu Mai Iya. kedepannya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk Iya observasi Bu saya, Mai. Bu. Terima kasih untuk waktunya Bu Mai.